Mari kita berdoa. Saudara berdoa untuk di saudara masing-masing, saudara mendoakan orang di kanan, di kiri, di depan, di belakang saudara. Dan saudara juga mendoakan saya. Mari kita buka suara. Bapa dalam surga, pada saat ini kami sekali lagi mohon berkat anugerah Tuhan. Ketika kami merenungkan firman-Mu, kami berharap supaya Roh-Mu yang kudus boleh bekerja dengan leluasa, menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Firman-Mu, Tuhan menyembunyikan hamba-Mu di balik kemuliaan Tuhan, dan biarlah Engkau menyatakan kemuliaan-Mu sendiri. Kami bisa melihat keindahan firman Tuhan yang meneguhkan kami, yang menguatkan kami, dan kami boleh persuaded, convinced dengan apa yang Tuhan nyatakan pada pagi hari ini. Kami rindu supaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Berkati setiap orang di ruangan. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, ini satu cerita yang kalau saudara Kristen dari kecil kita sudah mendengar cerita ini dari sekolah minggu ya. Ini salah satu cerita yang berhasil masuk ke dalam kanon cerita sekolah minggu. Sehingga ini merupakan satu cerita yang gak asing ya untuk kita. Tapi berjalan bersama dengan pertumbuhan kita, ya bukan cuma secara umur, tapi juga our spiritual journey, kita harusnya mengenal firman Tuhan dengan perspektif yang makin lama makin dalam. Ya. Bukan membuat kita makin sombong dan makin sok tahu untuk merasa pintar, karena teologi bukan untuk itu. Tapi membuat kita lebih mencintai Tuhan, lebih mengenal diri kita, dan lebih mencintai sesama. Ada bagian-bagian yang menarik supaya kita bisa gali ya di dalam cerita ini. Mungkin sebelum kita membahas ayat demi ayat, sudah bisa melihat di situ setting in book ya dari perikop ini ditaruh setelah peristiwa Yohanes Pembaptis dibunuh ya. LAI memang beri judul Yohanes Pembaptis dibunuh. Di dalam cerita itu saudara membaca Herodes itu throw party ya. Dia membuat perjamuan gitu. Di sini Yesus juga membuat perjamuan. Jadi kontras ya, perjamuan Herodes, banquetnya Herodes dengan banquetnya Yesus di sini ya. Ini kontras. Totally different. Needless to say, sudah membaca di dalam cerita perjamuan pestana Herodes yang diundang pasti ya orang-orang penting ya. Inner circle-nya Herodes mungkin ya. Orang-orang yang akan merasa sangat beruntung bisa diundang oleh Herodes. Tapi sudah membaca di dalam cerita ini ya banyak orang ya, Yesus memberi makan mereka semua 5.000 orang, jumlah yang banyak ya. Belum termasuk perempuan dan anak-anak. Di sini saja kita bisa melihat kontras ya. Satu itu gambaran party elitis ya. Satu lagi adalah gambaran banquet, pesta yang inklusif ya. Jadi saya tahu kita di Indonesia ini salah satu hal yang paling rese, yang paling rumit adalah waktu bikin acara party ya. Itu ngundang siapa ya. Ya kita budgetnya terbatas, itu nggak bisa ngundang seluruh dunia pasti ya. Tapi siapa diundang, siapa nggak diundang, terus undangan datangnya kapan, tanggal berapa, siapa duluan, siapa belakangan. Wah itu highly sensitive ya, highly sensitive itu. Terus yang lupa diundang misalnya, waduh bisa disiwak seumur hidup ya, itu apa? Sudahlah selesai persahabatan kita ya. Masa anak lu nikah, gua bisa nggak diundang gitu misalnya. Masa lu ulang tahun, anniversary 20 tahun atau apa, saya nggak diundang coba gitu ya. Jadi lu pikir saya ini siapa dan seterusnya gitu. Rumit sekali ya urusan party itu ya, sampai mungkin ada orang demikian takutnya, sudahlah nggak usah pesta gitu ya. Kadang-kadang antara ketakutan menyinggung orang sama pelit agak sedikit susah dibedakan, memang mungkin pelit sih sebetulnya gitu. Sudah melihat di dalam cerita ini ya, Herodes ya jelas dia raja ya, nggak ada orang tersinggung, coba tersinggung dipenggal langsung sama Herodes. Tapi dia akan memilih siapa orang-orang yang dia anggap layak untuk masuk ke dalam pestanya. Tapi sudah melihat Yesus mengundang semua orang ya di sini untuk makan bersama dengan dia.
Not to mention waktu Herodes mengadakan party ini, ya, perhaps ya, bukan tentang mereka yang diundang. It's more about himself, ya, tentang dia sendiri sebenarnya. Herodes kepingin show off kemewahannya, ya, dia sebagai raja dia bisa kasih throwing party yang segini mewah dan sebagainya dengan makanan-makanan yang mungkin jarang, ya, yang high quality, Michelin star, ya. Tapi Yesus waktu throw party ini, ya, kalau saya boleh pakai istilah ini juga, ya, waktu mengadakan banquet ini ya Yesus nggak ada motivasi mau flexing, ya, ini bukan tentang flexing. Herodes mungkin flexing, Yesusnya tidak. Yesus memberi makan mereka karena Yesus tahu apa yang mereka perlukan. Ini pelayanan yang digerakkan oleh kebutuhan manusia, bukan untuk mengafirmasi diri, ya, bukan itu. Saya percaya masih ada kontras-kontras yang lain, tapi intinya, ya, sudah melihat di sini, ya, partinya Herodes ini deadly, ya. Partinya Yesus ini memberi kehidupan. Kita di dalam kehidupan kita lebih mirip mana, sih? Mirip Yesus atau mirip Herodes? Mirip yang mana, ya? Kita membaca di dalam bagian ini rasul-rasul setelah melayani, ya, lalu kemudian mereka berkumpul dengan Yesus, mereka laporan, ya, memberitahukan apa yang mereka sudah kerjakan, apa yang mereka sudah ajarkan. Wajar, ya, ini, Yesus, ya. Lalu kemudian Yesus berkata kepada mereka, tadi kita baca di ayat ke-31, ya. Marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sudah istilah ke tempat yang sunyi, ya, supaya sendirian. Ya, ini apa, ya, artinya, ya? Ini bukan cuma sekedar vocabulary, tapi waktu kita mendengar istilah pergi ke tempat yang sunyi sendirian, ya, itu meaning solitude, ya, solitude. Kita biasa, ya, setelah selesai pelayanan, apalagi pelayanan yang katakanlah melelahkan gitu, ya, setelah kita sudah memeras diri dan sebagainya. Setelah selesai apa, ya? Setelah selesai, ya makanlah, ya. Makan, orang Indonesia kok gitu. Kita suka makan, ya, kita harus menghadiahi diri sendiri. Ya, kalau nggak ada yang traktir, ya nggak apa-apa, masih bisa beli sendiri juga gitu, ya. Tapi hidup ini mesti ada balance antara kerja berat dan makan enak, ya. Jangan sampai sudah kerja berat, setelah itu makannya kurang enak pula, itu kurang ada keseimbangan namanya gitu, ya. Tapi saudara perhatikan, ya, di sini ini bukan tentang makan, ya. Yesus istirahatnya itu adalah solitude, ya, solitude. Coba saudara pikir bagian ini saja, ya. Kita bisa mungkin komen kalau kita di posisi para murid, ya. Loh, lagi? Bukannya tadi sudah pelayanan, ya? Sekarang ke tempat yang sunyi, ngapain berdoa? Lagi? Tadi sudah, ya? Tadi sudah, tahu nggak sih? Sampai kita kering loh, spiritual burnout. Sekarang dia ajak doa lagi, puasa lagi, apa? Kapan giliran me time kayak gini, ya? Ini waktu saya makan enak. Saya deserve ini karena tadi sudah memeras diri, kerja berat, sekarang masih disuruh saat teduh lagi, berdoa lagi. Apparently, ya, istirahatnya Yesus itu agak lain, ya, dengan istirahatnya saudara dan saya. Saya bukan berarti saudara nggak boleh makan, ya, setelah pelayanan. Tapi di sini, ya, setidaknya kita bisa melihat bahwa Yesus itu bebas dari dualisme, ya. Mungkin dia bedanya adalah Yesus waktu melayani, ya, itu something enjoyable. Saudara dan saya waktu melayani mungkin torture gitu. Makanya kita perlu treat ourselves gitu. Yesus waktu membagi dirinya sukacita. Kita waktu membagi dirinya seperti kayak dicambuk-cambuk gitu mungkin, ya. Makanya setelah itu kita perlu massage lah, perlu terapi lah, perlu ke kolam renang dan sebagainya, perlu makan enak dan seterusnya. Karena kita nggak benar-benar bisa enjoy waktu kita melayani Tuhan. Makanya kita gampang burn out. Kita rasa drain out, ya. Tapi Yesus di dalam kehidupannya dia mengatakan, ya, makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Sudah baca itu di Yohanes, ya. Makananku ialah melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Makanan itu, ya, cuy. Ini kan metafor, ya, pakai makanan gitu, metafor.
Makanan itu bisa di dalam pengertian, ya dari makan kita tahu ada kehidupan. Tapi makanan itu jangan lupa, saya pikir kita orang Indonesia sangat mengerti bagian ini. Makanan itu juga about delight, tentang kesukaan gitu. Makan itu bukan cuma tentang nutrisi. Kalau tentang nutrisi tok, ya ngapain saudara cari makanan yang enak gitu kalau cuma sekedar nutrisi. Mungkin minum suplemen aja juga cukup kali ya, nggak cukup sih ya. Saudara ada makanan-makanan untuk orang diet khusus saya sekarang dibikin tuh apa with the same nutrition tapi rasanya sih nggak enak cuma cairan gitu ya. Kita nggak suka makan itu, kita tetap mau makan yang ada bumbunya lah. Kadang-kadang nggak sehat sedikit, ya oke lah, tapi enak kan ya. Itu membuat lidah ada tarian gitu. Waktu Yesus mengatakan makananku ialah melakukan kehendak Bapakku di sorga, itu berarti something yang enjoyable ya. Waktu Yesus melakukan kehendak Bapaknya. Maka di sini waktu mengajak istirahat itu adalah pergi ke tempat yang sunyi, ya, sendirian, ya disitulah beristirahat. Ya. Saya nggak tahu apakah ini juga pikiran para murid atau bukan, ya, nggak terlalu jelas dalam bagian ini. Ada satu komentator menyoroti bagian ini nggak terlalu jelas di terjemahan bahasa Indonesia ya. Saya tadi cek di terjemahan even ESV juga nggak terlalu jelas. Tapi di NIV ya, lebih baik di sini terjemahannya. Saya baca di NIV ya, ini ayat yang ke-31 ya. Bahasa Indonesia tadi kita sudah baca kan ya. Tapi di terjemahan Inggris, salah satu terjemahan Inggris tulis seperti ini, Yesus mengatakan kepada mereka, "Come with me by yourselves. Come with me by yourself to a quiet place and get some rest. Come with me by yourselves. Marilah dengan aku ya, ke tempat yang sunyi." Lalu komentari mengatakan seperti ini ya, banyak orang waktu melayani Tuhan itu melakukan pelayanannya itu bagi Yesus, for Jesus, tapi bukan dengan Yesus, bukan bersama Yesus. Bekerja bagi Tuhan, tentu nggak salah kan ya, ini bagi Tuhan loh, berarti kan bukan bagi saya ya. Saya bukan bagi saya loh, ini bagi Tuhan, kan bagus ya ini ya. Ya bagus ya, kalau saudara ganti di belakang ini kan for Jesus ya. Lalu saudara kontraskan, kalau bukan for Jesus berarti siapa? For me gitu, for my own glory. Ya jadi nggak nice lah saudara, nggak tepat ya kayak begini ya. For Jesus sudah betul gitu. Tapi kita seringkali lupa saudara, yang boleh diganti mungkin bukan cuma bagian belakangnya for Jesus, tapi preposisi for ini loh. For Jesus ya. For Jesus, oke, for Jesus gitu. Bukan for me, at least bukan for me gitu. Not for my family, ini for Jesus. Tapi kita seringkali lupa bahwa kita seharusnya waktu melayani itu bukan cuma for Jesus, tapi juga with Jesus. In Jesus. Yesus bilang, abide in me. Tinggallah di dalamku ya. Karena di luar aku kamu tidak dapat mengerjakan apa-apa. You can do nothing. Kenapa saya di dalam kehidupan ini ada orang-orang yang spiritual burnout ya, jadi pengurus. Setelah berapa tahun, saya mundur dulu ya, saya istirahat. Istirahat berapa saya? 5 tahun itu. Kok lama bener ya saya? 5 tahun. Istirahat kok lama ya. Di sini Yesus berapa lama ya ini istirahat? Marilah kita ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian selama 5 tahun gitu. Lalu ketemu 5 tahun yang akan datang melayani lagi. Mana? Gak ada ya di sini ya gitu. Tapi di dalam kehidupan ini saudara dan saya kadang-kadang kita bisa burn out, merasa seperti kayak too much dan seterusnya. Memang hal ini kompleks ya, saya tahu ini kompleks gitu ya, banyak hal yang kita bisa soroti dari berbagai macam angle. Tapi kalau kita belajar dari perikop hari ini, mungkin kita lupa bahwa bekerja, ya, pelayanan itu bukan cuma bagi Tuhan, tapi juga bersama Tuhan. Pelayanan bersama Tuhan. Bukan hanya bagi Tuhan. Bagi Tuhan itu kita bisa merasa seperti kayak sudah persembahan, ya sudah memeras diri,
mendedikasikan hidup kita habis-habisan gitu ya. Mencoba untuk tulus dan seterusnya dan seterusnya. Sampai terus kemudian kita dibawa kepada kesadaran bahwa kita ini terbatas. Resource saya habis ya. Masa saya lagi gitu. Masa harus selalu saya, nggak ada yang lain atau bagaimana gitu ya. Tapi Yesus mengajak sekali lagi di dalam terjemahan salah satu bahasa Inggrisnya, come with me by yourself. Come with me. Datang bersama dengan aku, kita pergi bersama dengan aku. Bukan kebetulan mungkin di sini ya bicara tentang ke tempat yang sunyi ya. Karena setiap kali ya saudara, kita perlu dikuatkan lagi. Pelayanan itu apa saudara? Pelayanan itu bukan saudara mencoba untuk memeras diri dari apa yang ada pada saudara. Bukan itu saudara gambarannya gitu. Pelayanan itu adalah kita menyalurkan, ya, memancarkan apa yang kita terima dari Tuhan. Kalau kita nggak terima dari Tuhan, nggak ada yang bisa dipancarkan saudara. Apa yang ada di dalam diri saudara dan saya itu cuma kedagingan. Nggak ada yang menarik saudara dari diri saudara dan saya. Gitu. Yang ada dari diri saudara dan saya cuma uring-uring kali ya. Kepahitan itu. Nah, itu dari saudara dan saya. Gitu. Kemarahan, ya. Capek, lesu, ya, uring-uringan, ya itu dari saudara dan saya. Nah, kita nggak bisa melayani di dalam spirit seperti ini kan ya saudara. Kecuali seseorang di dalam kehidupannya itu mendapatkan apa yang dia terima dari Tuhan, nggak ada yang layak boleh diberikan kepada orang lain. Makanya di sini sekali lagi ya, bukan cuma melayani Tuhan atau melayani bagi Tuhan, bekerja bagi Tuhan, tapi juga bekerja dengan Tuhan, bekerja bersama Tuhan. Kalau kita membaca di dalam bagian ini menarik ya, orang-orang yang dilayani ini saking antusiasnya, whatever motivasi mereka kita nggak terlalu tahu gitu ya, tapi sangat mungkin salah. Tapi mereka bisa mendahului ya, mereka bisa mendahului Yesus dan murid-murid yang naik perahu. Ini terus terang saja agak susah ya dibayangkan ya. Saudara bisa bayangin nggak ya, ini kan bagaimana ya orang bisa jalan darat dan lebih cepat gitu. Jalan darat kan harusnya lebih muter kan ya. Misalnya ya, ini danau gitu ya. Misalnya ini danau gitu. Ya dari sini ke sini gitu ya. Dari sini ke sini. Kalau darat kan ya gini kan ya. Betul kan ya saya? Kok bisa jalan darat yang shortcut, terus kemudian jalan perahu itu yang muter? Memang ada macet apa di danau gitu kan ya? Kan aneh ya gambaran ini ya. So, kalau kita fantasi sedikit ya, kemungkinan mereka ini lari sih, kemungkinan mereka ini lari. Jadi mereka mendahului, ya. Mereka cepat-cepatan, kayaknya mereka bisa predik. Oh, dia akan nyebrang ke sana. Oh, kita cepat-cepat ke sana gitu ya. Dan betul mereka tiba, ya, mereka mendahului, mereka ada di sana terlebih dahulu. Lalu terus kemudian waktu Yesus mendarat, Yesus melihat sejumlah besar orang banyak. Lalu Alkitab mencatat, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Coba ya saudara dan saya coba menaruh posisi kita di dalam diri para murid. Kira-kira apa yang ada di pikiran kita ya? Ini lagi, orang ini lagi ya. Aduh, ini seperti ibaratnya kayak orang sudah konseling 3 jam ya. Konseling 3 jam sudah tutup doa gitu ya. Terus dia pulang, dia balik lagi. Pak sebentar, saya masih belum selesai. Lagi gitu ya. Lagi, orang ini lagi gitu. Saya kadang-kadang saya juga bisa kehabisan kesabaran. Kalau orang dari, ini sharing undang-undang sedikit deh. Ya, hamba Tuhan juga manusia sih. Itu jemaat gereja lain. Terus tanya-tanya ya, saya kadang-kadang dalam hati saya batin ya, pendetamu itu ngapain sih sebetulnya di sana? Kenapa lu nggak tanya pendetamu aja sih ya? Kenapa tanya saya? Bukan berarti saya nggak mau jawab sih, saya jawab juga ya. Tapi sambil jawab sambil ngingetin gitu. Itu di situ ada hamba Tuhan ya. Hargailah pendetamu ya. Konselinglah dengan pendetamu. Karena bagi saya itu sehat deh saya, orang bisa berjemaat, lalu ikut persekutuan doanya, lalu kemudian dia konseling sama pendeta itu, dia dengar firman Tuhan di sana, dia ikut seminar di gereja itu, dia PA di sana, ya, dia paduan suara juga di sana, kan sehat ya seperti itu ya. Tapi kadang-kadang ya saya ada jemaat yang kayaknya mau the best of everything. Kalau core di gereja ini,
konseling sama pendeta itu kebaktiannya di sini ya. Waktu persekutuan di gereja sana gitu. Lalu jualan sama jemaat gereja sana. Waduh, rumit ya kayak gini ya. Jadi dia mau the best of everything gitu. Ini orang yang nggak menghargai gereja lokal ya, nggak menghargai gereja lokal. So, saya balik lagi ke sini ya. Kalau kita bayangin ya, mungkin ini posisi kita juga di dalam diri para murid. Kita mungkin ya saya bisa menafsir mereka sebel ya. Yesus tergerak oleh belas kasihan. Mungkin mereka bukan tergerak oleh belas kasihan, mungkin mereka tergerak oleh kejengkelan kayaknya. Ini gimana sih orang ini? Tadi sudah dilayani, sudah jelas, sekarang balik lagi. Mereka mau apa lagi? Ini sudah waktunya istirahat, tahu nggak sih? Hamba Tuhan pun juga perlu tidur dan seterusnya gitu. Tapi kita bisa melihat di sini pelayanan Yesus seperti kayak nggak ada habisnya gitu ya, nggak ada habisnya. Kayak seperti kayak nggak bisa diperes sampai betul-betul kering gitu ya. Apa ya rahasianya ya? Apa yang membedakan Yesus dengan saudara dan saya di sini ya? Loh, kok bisa ya dia tergerak lagi oleh belas kasihan? Kalau dari perspektif dunia kita akan mengatakan seperti Yesus ini gampang sekali ya dibully gitu. Ini tergerak lagi oleh belas kasihan, ini bukan waktunya belas kasihan. Ini waktunya sadar ya, mereka ini cengeng berarti gitu. Ini jemaat yang gak bertumbuh, ngerepotin terus, dan seterusnya. Tapi tidak, Yesus benar-benar tergerak oleh belas kasihan. Mereka ini seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Menarik di sini Alkitab menyatakan bahwa dia kemudian mengajarkan banyak hal kepada mereka. Mengajarkan. Di dalam Markus ya, kita membaca ya, ini yang sangat ditekankan oleh Markus. Yesus melakukan banyak hal kita tahu ya, termasuk di dalam bagian ini. Dia juga melakukan mujizat, dia memberi makan kenyang dan sebagainya. Tapi salah satu pelayanan yang sangat ditekankan oleh Markus di dalam perspektif Markus tentang kehidupan Yesus adalah teaching ministry. Waktu Yesus di sini tergerak oleh belas kasihan hatinya, dia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Ini berarti kebutuhan manusia itu ya adalah mengenal Allah, mengenal kehendak Tuhan. Saya nggak tahu apa yang ada di dalam pikiran saudara ya, waktu kita datang ke gereja, waktu kita beribadah kepada Tuhan, apa yang ada di dalam hati saudara gitu. Tapi kita perlu belajar, karena pengenalan kita akan Tuhan itu incomplete ya, belum selesai gitu. Mengenal Tuhan itu liberating, mengenal Tuhan itu memberikan hidup di dalam segala kelimpahan. Karena kita ini punya distorted knowledge, bukan cuma tentang ourselves, tapi juga tentang Tuhan. Seringkali yang kita bayangkan tentang Tuhan itu bukan betul-betul Tuhan yang dinyatakan dalam kitab suci, tapi Tuhan yang kita bayangkan sendiri. Termasuk juga di dalam bagian ini. Orang-orang ini datang kepada Yesus, orang-orang ini seperti mengejar Yesus, tapi sebetulnya apa yang mereka harapkan? Apakah betul mereka memang mau diajar oleh Tuhan, atau mereka mengharapkan sesuatu yang lain? Nanti kita kembali kepada poin ini ya. Tapi di sini Markus menyatakan bahwa Yesus kemudian mengajarkan banyak hal kepada mereka. Kita bertumbuh, saudara dan saya bertumbuh kalau kita semakin mengenal Allah. Bukan semakin menjalani kehidupan yang makin lama makin comfortable. Bukan itu, bukan. Bukan hidup makin lama makin ringan, ya. Lalu kemudian kita bertumbuh. Atau hidup makin lama makin sehat, makin segar bugar. Itu namanya kita bertumbuh, tadinya sakit-sakitan gitu misalnya. Bukan itu, bukan. Tapi kalau kita semakin mengenal Tuhan, ya kita bertumbuh. Yesus setelah berbelas kasihan, dia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Saudara perhatikan di sini ya. Ini kan peristiwa memberi makan 5.000 orang. Gak ada either or gitu ya. Ini bukan sesuatu yang either or. Mencukupi kebutuhan fisik mereka dan mengajarkan mereka ya. Memang berbeda. Tapi ini enggak dikompetisikan gitu ya, enggak dikompetisikan. Yesus tahu kok bahwa orang-orang ini lapar dan membutuhkan makanan secara fisik ya. Tapi mereka juga punya kebutuhan rohani. Dua-duanya dicukupkan oleh Tuhan. Gereja bagaimana,
Bagaimana dengan kita? Sekali lagi ya, Yesus mencukupkan baik kebutuhan rohani maupun kebutuhan fisik, dua-duanya. Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka. Lalu kemudian ya hari sudah mulai malam, lalu murid-muridnya datang kepadanya. Ini wajar ya, saya ngomong kalimat seperti ini. Tempat ini sunyi, hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa, di kampung-kampung di sekitar ini. Ya wajar dong, kan kita sudah melayani mereka, sudah tambah ekstra ya. Yesus sudah mengajar mereka banyak hal, berarti sudah cukup dong ini. Sudah dong, sekarang dismiss ya, dismiss. Ita missa est, sudah tahu istilah itu ya, bahasa Latin, missa ya. Ita missa est ya. You may be dismissed ya. Itu setelah selesai missa ya, saudara boleh diutus pergi gitu ya. Karena sudah selesai kan? Ita missa est. Tapi di sini ya waktu murid-muridnya mengatakan kalimat ini, ya, suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa. Yesus menjawab, kamu harus memberi mereka makan. Lah, kita masih memberi mereka makan. Dari mana ini logika kayak begini? Makanya sekali lagi balik lagi yang kita katakan tadi ya, itu bekerja bagi Tuhan atau bekerja bersama Tuhan. Paradigmatis ya soal kalimat ini ya. Bekerja bagi Tuhan saja gitu ya. Hanya bagi Tuhan, bagi ya. Atau juga bekerja bersama Tuhan. Kalau bekerja bagi Tuhan, one day kita kehilangan bensin kita bisa habis benar-benar loh. Lalu diperas terus kita bisa, ini sudah habis, sudah enggak ada airnya. Saya masih mau ditekuk lagi gitu. Mau ditekuk lagi gitu. Suruh persembahan lagi gitu. Saya suruh pelayanan lagi. Saya lagi yang mesti besuk, saya. Yang lain ini ngapain? Enak aja mereka gitu, enak aja gitu. Berarti nggak enak ya saya melayani Tuhan. Persembahan nggak enak, melayani nggak enak. Ikut Tuhan nggak enak, semuanya nggak enak. Alangkah kontrasnya dengan yang dikatakan Yesus ya. Makananku ialah melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Yesus ada delight ya saya, ada kesukaan waktu melakukan kehendak Bapaknya. Tapi kita ada kalkulasinya ya. Saya melayani sih oke gitu. Ya, tapi sampai di sini ya porsinya gitu. Kenapa ya saya kita bisa seringkali jatuh ke dalam pikiran seperti itu ya. Mungkin sekali lagi karena kita cuma melayani bagi Tuhan. Bekerja bagi Tuhan, bukan melayani bersama dengan Tuhan. Yesus selalu melayani bersama dengan Bapaknya. Dia nggak melayani sendiri saya, dia melayani bersama Bapaknya. Dan Yesus sekarang challenge murid-muridnya itu melayani bersama dengan dia. Bukan cuma bagi Tuhan. Melayani bersama Yesus itu enggak ada habisnya. Karena ini luber, overflowing. Saya suka istilah ini. Ini istilah yang saya belajar dari Pendeta Stephen Tong. Pelayanan yang luber. Sudah tahu luber ya? Luber dikontraskan dengan bocor. Tahu bocor ya? Bocor itu sudah mengalirkan air tapi pelan-pelan sendiri kering gitu. Lalu kalau sudah kering mesti isi lagi gitu ya. Karena sudah kering ya, ini kalau sudah habis gini masih diisi lagi dong ya. Karena kalau enggak baik, ya kering lah gitu kan ya, kering dong. Saya mesti isi lagi nih pakai yang ini, isi lagi tuang ya. Sampai penuh lagi, melayani lagi. Itu namanya recharge gitu ya. Recharge. Recharge istilah yang seperti kayak sederhana ya, make sense gitu ya. Tapi istilah tinggal di dalam Yesus itu bukan urusan recharge. Tahu recharge ya? Ini loh. Ini kan baterai lama-lama habis ya. Lalu waktu habis ya, recharge dong, benar kan ya? Recharge, ditusuk lagi ya. Terus mulai penuh lagi, kalibrasi ya, copot lagi, habis lagi, tusuk lagi, habis lagi gitu kan ya. Saudara pikir pelayanan kayak begitu? Bukan, bukan. Pelayanan bersama dengan Yesus itu ibaratnya kalau mau tetap pakai metafor ini ya. Ini kabelnya di sini terus gitu. Ya kalau ini sih rusak lama-lama gitu ya. Tapi kalau nempel dengan Yesus nggak rusak sih, enggak. Itu kalibrasi terus itu ya. Karena energinya itu selalu dari tempat lain. Ini bukan saya ambil dari Tuhan. Oke, sekarang sudah penuh. Let's squeeze ourselves gitu ya. Sampai kering kerontang. Nanti kalau sudah habis, datang lagi kepada Tuhan. Kita retreat. Atau kita ikut KKR ya. Kebaktian penyegaran rohani. Supaya apa? Supaya recharge.
atau perhaps as simple as datang ke gereja ikut kebaktian. Itu namanya recharge. Recharge untuk disiksa, lalu recharge lagi, siksa lagi, recharge, siksa, recharge, siksa. What a miserable philosophy of ministry juga kayak begini ini. Yesus bilang tinggallah di dalam aku, tinggal. Bukan nempellah selama 50 menit sampai full bateraimu, lalu setelah itu pergilah daripadaku karena aku terganggu. Ya. Setelah itu kalau habis baterai, datanglah lagi kepadaku. Mana ada sesuai ayat kayak gitu? Mana ada coba? Tapi kita seringkali pakai model kayak begini ya, saya. Makanya saya baterainya seringkali habis. Baterainya habis. Lalu waktu baterainya habis, uring-uringan, marah-marah, highly sensitif, ya, nggak bisa kesenggol punya. Karena apa, saya? Ya karena nggak melayani bersama dengan Yesus. Maka saudara membaca di dalam bagian ini waktu Yesus bilang, kamu harus memberi mereka makan. Wah, ini mungkin ya kalau saya baca boleh tafsir sedikit dengan kalimat yang mungkin agak sinis ya. Jadi, haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Kita ini nggak ada loh, mau kasih mereka makan segini. Siapa yang bisa bawa makanan sebanyak ini? Jadi kalau nggak ada makanan gimana? Ya mesti traktir mereka. Kalau traktir ya itu namanya perlu uang. Uangnya berapa? Paling sedikit 200 dinar untuk orang sebanyak ini ya. Kita perlu 200 dinar. Uangnya pun ini dari mana? Ini uang keluar kasa siapa ini sebetulnya kayak begini ya. Ada kalimat komentar yang bagus ya. Saya mau kutip ini apa dari komentar. Dia bilang kalimat ini ya. Manusia ya seringkali fokus, seringkali komplain tentang apa yang mereka kurang, apa yang tidak ada pada mereka. Tapi Yesus fokus dengan apa yang mereka punya. Sekali lagi ya saya, manusia seringkali melihat apa yang gak ada pada mereka. Terus karena itu jadi gak bisa bersyukur. Karena itu terus bersungut-sungut. Ya, karena itu merasa dibebani. Karena itu terus kemudian merasa dimanipulasi, di-abuse. Waduh. Saya sudah melayani engkau loh Tuhan. Ini bukan egois loh. Lah tadi itu seharian apa coba? Itu tuh pelayanan tulus loh. Kita gak mau apa-apa loh di sana. Nah, sekarang kita mau diperes lagi dan diperes. Paranoia ya. Paranoia. Saya tertarik dengan kalimat firman Tuhan waktu Yesus mengatakan kalimat kamu harus memberi mereka makan. Coba sudah ya kalimat ini ya. Kita tahu kan di dalam cerita ini siapa sih sebetulnya yang memberi makan? Siapa sih yang memberi makan di sini? Yesus kan ya. Tapi Yesus bilang kamu harus memberi mereka makan. Kenapa ya? Nah ini mungkin kalau kita tafsir dari perspektif negatif ya. Mungkin waktu pemimpin ngomong gini. Kamu harus memberi mereka makan. Saya sih mau tidur, saya capek gitu ya. Itu bukan Yesus, itu bukan. Itu pemimpin egois namanya gitu. Kamu yang kasih mereka makan. Saya sudah habis-habisan. Saya lebih capek loh daripada kamu. Kerjanya tadi. Kamu ngajar, saya lebih lagi. Saya nggak kalah daripada kamu pelayanannya. Jadi kamu yang kasih mereka makan. Sekarang waktunya saya istirahat. Oh bukan, bukan itu artinya. Yesus bukan mengatakan kamu memberi mereka makan di dalam pengertian itu. Bukan itu, bukan. Tapi Yesus mau memberikan kepada mereka bagian. Nah ini kan menarik ya. Mereka dikasih peran yang sebetulnya bukan, kita tahu loh di dalam cerita ini, siapa sebetulnya memberi makan ribuan orang ini. Kan bukan mereka ya, tapi Yesus dan kuasanya kan. Tapi Yesus mengatakan kamu memberi mereka makan. Mereka diberi bagian di dalam sukacita Tuhan. Jangan paranoid ya, kalau saudara diundang pelayanan, jangan negatif gitu ya. Seperti kayak saudara terlalu penting, kayak gereja terlalu perlu saudara, apalagi orang bilang, saya di-abuse, saya dimanipulasi oleh gereja. Waduh, dimanipulasi memang lu siapa coba? Gak ada lu, dunia juga baik-baik saja sebetulnya gitu. Gak ada saudara dan saya juga dunia akan baik-baik saja gitu. Mungkin kita lebih banyak mengganggu sebetulnya daripada menjadi orang yang kontributif. Ya. Tapi waktu Tuhan memberi kepada kita ruang, ya, itu berarti Tuhan mau share sukacitanya. Ya. Supaya mereka boleh berbagian di dalam sukacita Tuhan. Tuhan bisa kerja sendiri, saya nggak perlu pakai saudara dan saya. Dia nggak perlu uang saudara, tenaga saudara, waktu saudara dan sebagainya. Dia bisa kerja sendiri, gampang sekali.
buat Tuhan. Tapi dia mau share kebahagiaan ini supaya saudara boleh mengerti apa artinya kebahagiaan dipakai oleh Tuhan. Orang bisa hidup menjadi berkat ya, itu kebahagiaan. Kalau kita di dalam kehidupan kita ya, kita mengerti kebahagiaan ini ya, bukan cuma kebahagiaan menerima, tapi kebahagiaan memberi. Tadi pagi saya juga coba menjelaskan bagian ini ya. Alkitab kan mengatakan lebih berbahagia memberi. Yang memberi itu lebih berbahagia daripada menerima ya. Kita tahu orang yang menerima itu berbahagia kan ya. Saudara kalau menerima ya, misalnya saudara ulang tahun gitu ya. Saudara enggak pengumuman, saudara enggak taruh di sosial media. Kalau saudara sedang ulang tahun gitu ya. Lalu ada orang ingat saudara, dia beliin barang. Wah kita bisa tersentuh ya, saya bahagia gitu. Wah ada yang ingat ya, ada yang ingat loh. Itu simple gesture yang does make a difference ya. Poin yang saya mau katakan adalah menerima itu bahagia loh sebetulnya. Tapi Alkitab mengatakan memberi itu lebih berbahagia daripada menerima. Kok bisa ya memberi lebih berbahagia daripada menerima? Padahal menerima itu sudah bahagia. Kita kalau nggak menerima apa-apa kurang bahagia. Menerima itu bahagia. Tapi kenapa memberi lebih berbahagia daripada menerima? I think jawabannya sederhana. Orang yang memberi itu dia lebih berbahagia karena dia lebih menyerupai Tuhan. Tuhan itu adalah sukacita yang di dalam segala kepenuhan. Tuhan itu adalah sukacita. Sukacitanya Tuhan itu, dia memberi. Waktu saudara bisa menjadi seperti Tuhan, memberi, itu pasti lebih berbahagia. Karena Tuhan itu adalah pemberi, bukan penerima. Tuhan itu first and foremost adalah a giver, dia adalah pemberi. Maka orang yang diberi kesempatan untuk bisa mengenal Tuhan, bukan secara teoritis ya, teoritis itu one thing banyak bolongnya. Tapi mengenal Tuhan dengan menjadi seperti Tuhan, menyerupai Tuhan, itu orang betul-betul bahagia. Dia tahu apa artinya kebahagiaan Tuhan. Tuhan itu memberi. Maka seseorang yang memberi, ya dia seperti Tuhan. Dia pasti lebih berbahagia daripada yang menerima. Maka di sini Tuhan waktu mengatakan, kamu harus memberi mereka makan. Ini bukan mau another siksaan, ya, another peres lagi, squeeze lagi, siksa lagi. Bukan. Itu pandangan orang yang gak ada iman deh. Pandangan orang pikirnya kok jahat sekali ya. By the way, bicara tentang jahat deh. Kalau sudah baca di dalam perumpamaan talenta itu ada 3 hamba ya. Apa bedanya? Hamba 1, 2, 3 ya. Bukan soal talentanya berapa banyak. Memang itu beda sih ya. Tapi bukan di sana kan penekanannya ya. Bukan karena hamba yang 1 dapat 5, 2 ini cuma 1 gitu misalnya. Cuma 1 juga nggak apa-apa, that's not the issue. Bukan urusan 1 talentanya. Tapi hamba yang ketiga ini berpikir jahat tentang Tuannya. Itu loh saya, berpikir jahat. Saya ini cuma dimanipulasi sebetulnya gitu. Ini saya sedang berurusan dengan yang egois, yang cuma mau memeras kehidupan saya. Saya disuruh persembahan lagi dan lagi, saya disuruh korban lagi dan lagi. Sebetulnya saya ini cuma diperalat, dimanipulasi. Pikirannya itu jahat ya, saya jahat. Memang sih saya hidup di dalam fallen perspektif ya. Hidup di dalam dunia yang sudah jatuh, kadang-kadang kita terlalu banyak pakai fallen perspektif. Apa itu fallen perspektif saya? Operating with hermeneutic of suspicion. Saudara pakai penafsiran curiga gitu. Orang dekat, senyum gitu. Mau apa ya dia? Waduh. Mau apa? Ada orang kasih saudara, pasti mau pinjam duit habis ini gitu. Lah, negatif bener ya. Orang berbuat kebaikan sudah ditafsir dulu, habis ini mau minta tolong apa coba gitu. Pasti ada maunya. Mana ada orang cuma-cuma, enggak ada. Enggak ada yang free di dalam dunia ini. Sudah negatif duluan ya, kasihan ya orang-orang kayak begini ya. Pikirannya penuh dengan kejorokan gitu. Pikiran jorok betul-betul ya. Dan akhirnya hamba ketiga ini karena pikiran negatif ya, enggak bisa melayani Tuhan. Enggak dipakai oleh Tuhan, dibuang oleh Tuhan ya. Kenapa? Ya karena pikiran jorok. Karena pikirannya jahat tentang Tuhan ya. Dia pikir dia sedang diperalat. Ya. Siapa yang mau memperalat saudara itu? Kayak Tuhan desperately perlu saudara gitu.
Ini siapa perlu siapa sebetulnya. Tuhan ingin share kebahagiaannya kok dicurigai sebagai memeras. Tapi saudara dan saya nggak kebal loh saya dengan kejorokan pikiran kayak begini. Kita sama sekali nggak kebal. Kita bisa merasa ya hidup ini lagi-lagi saya yang dibutuhkan, saya yang diperlukan, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi waktu Tuhan mengatakan kamu harus memberi mereka makan, sebetulnya Tuhan kan sudah tahu ya apa yang dia akan kerjakan. Tapi Tuhan nggak mau ambil pelayanan ini sendiri, karena ada sukacita di dalam melayani orang lain, maka dia share bagian ini kepada murid-muridnya. Tadi kita sudah mengatakan, manusia seringkali berpikir apa yang kurang, apa yang nggak ada pada mereka. Tapi Yesus fokus kepada apa yang saudara dan saya ada. Bukan apa yang saudara dan saya tidak ada dan tidak punya. Tapi apa yang saudara dan saya ada. Maka dia tanya, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Cobalah periksa kehidupan saudara. Berapa banyak yang ada pada saudara? Count your blessing. Hitunglah berkat Tuhan di dalam hidupmu. Jangan cuma hitung apa yang saya belum capek, apa yang saya kurang, apa yang belum ada pada saya. Berkat kayak begini, saya yang dilihat cuma selalu apa yang kurang. Saya nggak ada kesehatan yang cukup. Saya masih struggling, income saya belum stabil. Anak saya itu unik, membutuhkan atensi yang luar biasa, menyedot waktu saya kurang waktu, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Selalu bicara apa yang nggak ada pada dia. Tapi Yesus bicara apa yang ada padamu. Berapa banyak roti yang ada padamu? Lalu mereka berkata, 5 roti, 2 ikan. 5 roti, 2 ikan. Jadi dalam bagian ini nggak ada keterangan deh, tapi saudara bisa baca di dalam Injil yang lain. Dikatakan itu cukup gitu. Heran ya saudara, kita tahu nggak cukup sih ini sebetulnya gitu. Mana bisa 5 roti 2 ikan kok bisa cukup itu loh. Tapi inilah saudara keindahan daripada cerita ini ya. Apa yang nggak cukup untuk manusia, ya apa yang untuk kita itu kita pikir ya nggak cukup lah. Apa artinya persembahan ini ya? Terlalu nggak signifikan. So, saya kasih nggak kasih doesn't really matter karena ini jumlah terlalu sedikit ya untuk pekerjaan Tuhan yang besar itu gitu. Nggak matter. Tapi kalau orang kaya itu yang persembahan, nah itu persentasenya bisa dihitung lah. Lah kalau saya ini kasih nggak terlalu menolong apa-apa. Tapi sebenarnya di dalam cerita ini 5 roti dan 2 ikan untuk 5.000 orang laki-laki, belum lagi perempuan dan anak-anak, juga nggak menolong apa-apa sih sebetulnya. Makanya saya tafsiran ini ya, saya tafsiran apa itu tafsiran liberal ya saya. Tafsiran liberal, atau sudah pernah dengar tafsiran ini ya. Saya bilang, the real mujizat adalah apa saya? Mujizat, nah itu sesungguhnya adalah orang-orang pelit ya, orang-orang pelit itu bisa diubahkan hatinya menjadi orang yang bisa sharing. Bagus juga ya tafsiran kayak begini ya. Memang banyak orang pelit itu betul ya. Dan bahwa generosity ya, itu something, saya setuju gitu. Tapi saudara tahu nggak ya persoalan tafsiran kayak gini di mana gitu? Persoalannya adalah your and my generosity doesn't really help sebenarnya gitu. Karena kita punya generosity ini paling banter ya cuma 5 roti dan 2 ikan. Ini apa artinya saya untuk kebutuhan yang 5.000 orang laki-laki ini? Saudara bisa bayangin nggak satu ini kan 5 roti ya. Let's talk about roti nih, belum ngomong ikannya gitu. Ngomong rotinya saja ya, ini satu seandainya kita let's say exclude, ya ini nggak boleh sebetulnya, tapi anggaplah lah, cuma ngomongin 5.000 orang laki-laki, nggak usah ngomong perempuan dan anak-anak, anggaplah ya, makannya diwakili oleh papanya, ini nggak benar kayak gini ya. Jadi, saya makan as your husband, saya makan ya anak-anak, saya mewakili, jadi kenyangnya ntar saya cerita gitu misalnya, waduh ini bapak egois kayak begini, tapi anggaplah lah, misalnya ceritanya kayak begini gitu ya. Jadi yang makan cuma 5.000 orang laki-laki ini saja gitu, sebagai perwakilan keluarga. 1 roti itu dibagi 1.000. Berapa kecil coba gitu.
Gimana bagi 1000 itu? Siapa yang akan ngitung di sini ya? Bagi 100 saja sudah rumit, ini dibagi 1000. Jadi sudah dibagi 100, sudah kecil-kecil banget. Ini masih dibagi 10 lagi. Aduh, kalau kayak gini mah sudah mendingan saya makan sendiri aja gitu. Daripada dibagi-bagi dan sebagainya. Atau sudah lalu nggak usah makan lah, saya baunya kayak gini. Oke ya, cukup ya. Sekarang saya makan, kamu baunya, saya yang nikmati pakai lidah gitu. Saya nggak bau loh, saya cuma makan doang. Kan kamu yang menikmati baunya gitu. So kita sharing. Kita bisa pakai macam-macam kalkulasi ya saya untuk ini ya. Bagi ini anak yang menyerahkan, ya di sini nggak ditulis ya, di bagian lain dikatakan ini anak kecil yang menyerahkan gitu. Mungkin juga bisa berpikir seperti ini, kan nggak cukup ya sebetulnya. Tapi bukankah seringkali dalam kehidupan saudara dan saya kita juga berpikir kayak begini ya. Ini persembahan saya, ini dedikasi saya, ya, pelayanan saya, waktu saya, talenta saya, ya, kesehatan saya yang pas-pasan ini ya. Ini mau dipakai apa untuk Tuhan? Bagaimana pakainya? Iya kalau saya masih muda. Iya kalau uang saya banyak. Iya kalau talenta saya 5. Ya ini talenta saya cuma 1, even kurang dari 1. Uang saya juga pas-pasan, saya juga bukan orang pinter, saya orang sederhana. Tapi bukankah ini orang sederhana yang ada di sini? Persembahannya pun juga sederhana. Cuma 5 roti dan 2 ikan. Yang sama sekali nggak cukup sebetulnya untuk 5.000 orang laki-laki ini. But that's the beauty of cerita ini kan sebetulnya. Makanya tadi tafsiran mere moralistic story ya. The moral of the story is, hati-hati ya saudara, the moral of the story, itu berarti cerita moralistik namanya. Ya jadilah orang yang generous, ya jangan jadi orang itu jangan pelit. Ya oke lah, memang generous lebih baik daripada pelit. Tapi sekali lagi ya saudara, your and my generosity sebetulnya nggak terlalu menolong sih sebenarnya. Karena yang kita bisa persembahkan itu dibandingkan dengan keluasan pekerjaan Tuhan, itu incomparable, benar-benar incomparable. Jadi waktu orang melayani Tuhan, jangan sombong ya, entah dengan uang, entah dengan harta, dengan waktu, dengan perasaan, dengan talenta, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu cuma sebagian kecil saja, benar-benar loh. Sebagian kecil saja gitu. Kalau saudara mengerti ini, ya, saudara akan melihat kepada Tuhan yang melipat gandakan ini ya. Bukan tentang kontribusi saudara dan saya, bukan. Apa artinya? Cuma 5 roti dan 2 ikan ini. Dibanding dengan kebutuhan ribuan orang ini, enggak ada artinya, betul-betul enggak ada artinya. Tapi Yesus bilang, kamu harus memberi mereka makan. Kamu. Heran ya, siapa sih kita ini, dipakai oleh Tuhan. Yang kerja dari awal sampai akhir itu sebetulnya kan Tuhan. Semuanya Tuhan, dari awal sampai akhir. Semua Tuhan yang kerja ya. Tapi Tuhan masih bilang, kamu yang memberi mereka makan. Isn't that beautiful, Kok bisa ya saya diberi tempat gitu? Ini kalau saudara ada satu pesta ya, misalnya ya. Pesta yang mewah sekali ya. Terus saudara cuma siapin 1 garpu doang, taruh di salah satu meja itu. Pestanya 1.500 orang. Ya. Saudara cuma bawa 1 garpu doang, taruh di situ ya. Terus ini orang bilang, pemimpin pestanya, dia yang siapin pesta ini. Apa enggak sungkan kayak begini ini? Apa enggak sungkan ya? Saya yang menjamu orang ini. Saya cuma bawa 1 garpu tadi loh. Siapa saya ini? Tapi Tuhan bilang, kamu yang memberi mereka makan. Kalau sudah mengerti rahasia ini ya, kita akan jarang burn out lah, kita akan jarang punya pikiran negatif. Memang kita nggak kebal sih, kita bisa jatuh. Tapi ini kan akan minimum, akan minimal gitu. Tapi seringkali pikiran negatif lah, terus kemudian kita rasa drain off, drain out dan sebagainya. Ya karena kita nggak mengerti bahwa yang bekerja dari awal sampai akhir ini sebetulnya Tuhan. Waktu Tuhan tanya, berapa banyak roti yang ada padamu? Apa dia nggak bisa bikin roti sendiri? Oh, gampang sekali ya, dia bisa menciptakan roti dari batu kalau dia mau. Nggak usah pakai rotinya siapapun yang beri di sini, nggak perlu ini. Dia juga bisa menciptakan out of nothingness, creatio ex nihilo. Itu dia sudah pernah lakukan. Nggak ada yang susah di dalam bagian ini.
Sudah di dalam cerita Yohanes ya, itu ada cerita Yesus mengubah air menjadi anggur. Ada dicocokkan di dalam penyelidikan historical Jesus di dalam bagian yang agak awal, itu orang menggambarkan, loh ini kan mirip sama cerita Dionysius ya. Dionysius itu juga menyediakan anggur. Wah, ini cerita kayaknya fotokopi ini gitu ya. Itu di dalam penyelidikan historical Jesus yang agak awal-awal ya. Ini liberal scholarship ya. Terus waktu dibanding-bandingkan lebih lagi ya. Dionysius nggak pakai air, Yesus pakai air. Lah ini lebih keren Dionysius ceritanya. Dionysius menyediakan anggur, Yesus masih pakai air ya. Kalau dari bayangan ini ya, bayangan dunia seperti kayak Yesus kurang keren ya. Kenapa dia mesti pakai air? Padahal di dalam cerita Dionysius dia bisa memberikan begitu saja gitu ya. Seperti kayak lebih out of nothingness. Lebih dari ketiadaan, lebih keren nggak sih, Yesus? Yang mana ya, Yesus? Lebih keren ya. Pakai air atau nggak pakai air gitu. Atau di sini ya, saya balik lagi ya. Pakai rotinya orang-orang ini atau anak kecil ini ya, atau nggak pakai roti. Yang mana sebetulnya lebih keren itu? Kalau dari pandangan bawah, ya lebih keren nggak pakai roti. Tapi kalau nggak pakai roti, berarti saudara dan saya nggak ada bagian. Ya sudah benar-benar kerja sendiri Tuhan gitu. Tapi waktu di sini Yesus tanya berapa banyak roti yang ada padamu. Sekali lagi ya, Yesus. Yesus mau melibatkan kita di dalam sukacita berbagian di dalam pekerjaannya. Dia nggak monopoli, dia nggak ambil semuanya sendiri. Saudara dan saya dikasih bagian. 5 roti, 2 ikan. Lalu Yesus menyuruh orang-orang itu semuanya duduk berkelompok-kelompok. Saya nggak ada waktu saya untuk membahas ini, waktunya sudah hampir habis. Tapi waktu kita bandingkan dengan cerita perjanjian lama, ini mirip seperti yang dilakukan oleh Musa. Jadi Yesus di sini mau mengatakan inilah penggenapannya ya. Musa yang memberi makan orang Israel dengan roti yang dari sorga, roti yang dari Bapa. Nah sekarang cerita ini seperti kayak diulang lagi ya, tapi ini sebetulnya adalah klimaksnya, cerita tentang Kristus yang memberikan kepada mereka the true manna, yaitu dirinya sendiri. Waktu pembaca dari Markus membaca bagian ini ya, Yesus menyuruh orang berkelompok-kelompok, mereka pasti recall, ini Musa gitu. This is the new Moses, inilah Musa yang dulu ya memberi makan orang-orang Israel dengan roti yang turun dari Yahweh. Sekarang dilakukan lagi. Tapi ini enggak fit deh sesuai dengan gambaran pengharapan orang pada saat itu. Ya. Tadi saya mengatakan cerita ini kan kita sudah kenal ya, kalau sudah Kristen dari childhood, ini cerita dari sekolah minggu. Biasanya di sekolah minggu pakai gambar-gambar gitu ya, soalnya gambar-gambar ya. Gambarnya biasa idil gitu ya, gambar yang apa ini? Sentimental gitu ya. Of course lah, nice ya. Duduk di padang rumput, terus kemudian Yesus, enak gitu lihatnya ya. Tapi itu unlikely historical saya, gambarannya kayaknya bukan itu. Kenapa saya? Karena waktu kita baca ya, itu konteksnya waktu Yesus memberi makan, ini di daerah rural Galilee ya. Daerah ini terkenal pusatnya gerakan orang-orang selot ya. Orang-orang selot sudah tahu ya. Orang-orang yang mau memberontak itu. Jadi waktu ada 5.000 orang berkumpul ya. Ini bukan 5.000 orang yang nggak tahu lagi ngapain, barusan kena pecat lah. Ya sudahlah kita dengerin Yesus, bukan. Mereka ini sedang mengharapkan political messiah. Ini kita habis ini akan uprise. Dan kayaknya ini nih pemimpinnya, ini Mesias yang dijanjikan. Kita habis ini akan memberontak. Jadi ini bukan gambaran orang duduk tenang-tenang terus mendengarkan pengajaran Yesus gitu, waktu diberi makan semuanya kenyang ya. Ini adalah orang-orang yang sudah siap memberontak. Mungkin ada yang bawa pisau di situ saya. Tapi kalau pakai gambaran cerita sekolah minggu bawa pisau gitu ya, arit gitu, waduh menakutkan ya. Anak-anak coba lihat ini ya, bawa apa? Arit gitu misalnya. Waduh, ini mau cerita apa untuk sekolah minggu kayak begini ya? Makanya bagian ini nggak masuk gambaran orang baik-baik gitu ya.
Tapi itu mungkin nggak historis ya gambaran itu. Gitu. Gambaran aslinya adalah orang yang sudah siap memberontak. Makanya saya waktu sudah membaca di dalam cerita Injil Yohanes, dikatakan bahwa mereka mau memaksa Yesus menjadi raja. Ini berarti apa saya? Mereka datang dengan pengharapan mereka sendiri. Mereka bukan mau dikenyangkan oleh Yesus, tapi mereka berharap Yesus menjadi seperti versi yang mereka kehendaki. Bagian ini pun ya, seringkali juga adalah pandangan saudara dan saya kan. Kita berharap gereja itu seperti apa? Gereja itu harusnya gini-gini. Saya kalau datang ke gereja, saya harusnya diperlakukan seperti ini. Kalau saya pelayanan di gereja, harusnya begini perlakuannya ya. Tuhan itu harusnya begini terhadap saya. Harusnya dia jadi political messiah. Harusnya dia menyembuhkan penyakit saya. Harusnya dia mengerti kesulitan jiwa saya. Harusnya. Gitu. Kapan ya saya orang seperti ini mengenal Tuhan itu? Yang ada adalah dia memaksa Tuhan untuk menjadi cocok seperti apa yang dia mau. Gitu. Ini orang Kristen ya, mungkin sudah bertahun-tahun, mungkin bahkan puluhan tahun datang ke gereja, tapi nggak pernah bertumbuh, alias nggak pernah mengenal Tuhan. Tadi pagi saya share bagian ini, kenapa kita sangat kritikal ya terhadap teologi sukses prosperity gospel, terhadap health and wealth gospel, ya, teologi kemakmuran. Mengapa saya? Karena orang kan diiming-iming ya. Kalau kamu persembahan, ya, kalau kamu memberi, nanti kamu akan menerima lebih banyak. Gitu. Memberi, menerima lagi. Dari good news-nya apa sih? Balik ya, lagi dan lagi tentang menerima. Gitu. Gak ada pengenalan yang bertumbuh akan semakin mengenal menyerupai Tuhan, berbagian di dalam sukacita memberi seperti Tuhan. Gak ada. Yang adalah memberi supaya kamu menerima lebih baik. Jadi, tentang menerima dong kalau kayak begini. Everything is about receiving. Bukan tentang sharing, bukan tentang memberi. Kalau memberi pun, itu memberi supaya menerima lagi. Bolak-balik urusan menerima. Ini berarti ya sengaja memberi orang di dalam keadaan childish. Gitu. Orang itu terus dibikin kanak-kanak, gak bertumbuh dan tidak mengenal Tuhan. Bahaya banget ya ini gambaran seperti ini ya. Orang gak bertumbuh dan tidak mengenal Tuhan. Tapi kalau kita bertumbuh ya, kita akan semakin menyerupai Tuhan. Maka saudara melihat di dalam bagian ini ya, orang-orang banyak ini datang dengan satu tujuan menjadikan Yesus raja ya. Especially saudara bisa baca itu di dalam Injil Yohanes. Makanya di dalam Injil Yohanes, waktu Yesus mengatakan, akulah roti hidup. Satu persatu mental ya. Mereka pergi satu persatu ya. Karena apa? Karena ini bukan Yesus yang mereka mau. Ini bukan Mesias yang mereka mau. Tapi Yesus gak akan terus kemudian ketakutan, ayo sini sih balik gitu. Oke lah saya akan menyesuaikan diri menjadi seperti yang kamu mau. Ya pasti tidak, tidak itu. Orang yang gak mau mengenal Tuhan sebagaimana dia mau menyatakannya kepada mereka, ya sudah berarti hidup mereka terhilang. Gak ada penyesuaian diri untuk versi kita itu gak ada, gak ada. Itu pasti bukan Tuhan yang asli, itu Tuhan yang palsu. Tuhan yang asli ya, dia berbelas kasihan kepada saudara dan saya. Dia mau saudara dan saya sungguh-sungguh mengenal dia sebagaimana dia adanya. Bukan sebagaimana saudara dan saya mau, bukan, tapi sebagaimana dia ada. Maka orang-orang ini ya, dan bayangan political uprising, ya, ini kita sebentar lagi akan memberontak. Mereka nggak sadar ya bahwa kebutuhan mereka yang terdalam, yang betul-betul bisa memuaskan dahaga kelaparan mereka, yaitu tidak lain tidak bukan adalah pribadi Yesus sendiri. Pribadi Yesus. This is the greatest gift. Yang paling besar yang Tuhan bisa beri kepada saudara dan saya. Itu bukan kesehatan, bukan. Yang terbesar yang saudara bisa terima dari Tuhan, itu bukan anak-anak saudara pinter-pinter, masa depannya cerah ya.
dapat mantu yang baik lah atau apa. Bukan itu kali ya, bukan itu. Bukan income yang stabil atau makin lama makin bukan itu kali ya, bukan di sana gitu. Yang terbesar yang bisa diberikan Tuhan kepada saudara dan saya itu adalah ya diri Tuhan sendiri. Diri Tuhan sendiri. Allah yang memberikan anaknya sendiri. This is the real manna. I am the bread of life, katanya Yesus Kristus. Tapi sayang ya saudara, orang gak mengerti ini. Gitu. Orang lebih suka physical bread. Ya. Orang lebih suka physical blessing. Orang gak tertarik ya dengan pribadi Yesus. Saya tertarik ada satu lagu ya, ini lagu yang mungkin agak tua, agak jarang dinyanyikan juga sih setahu saya. Tapi lagunya itu sederhana ya, mengatakan dapat Yesus, dapat semuanya. Kalau saya dapat Yesus, then I have all that I need. Semuanya saya dapat itu. Tapi kalau saya nggak dapat Yesus di dalam kehidupan saya, apapun juga yang saya dapat di dalam kehidupan ini, nothing, nggak ada artinya gitu. Nggak ada artinya tanpa Yesus. Tapi Yesus itu sungguh-sungguh adalah segala-galanya. Harap kita bertumbuh Yesus di dalam kehidupan kita ya. Kalau kita bertumbuh, kita semakin mengenal Tuhan, kita akan lebih appreciate Yesus lebih daripada semua berkat yang lain. Gak mungkin ada berkat yang bisa melampaui Kristus, itu gak mungkin, gak ada ceritanya itu. Mana ada yang lebih besar daripada Tuhan, Apa yang bisa lebih besar daripada Roh Kudus? Apa yang bisa lebih besar daripada Yesus Kristus? Apa yang bisa lebih besar daripada kepenuhan Allah yang diberikan di dalam Kristus oleh Roh Kudus di dalam kehidupan saudara dan saya? Gak ada yang lebih besar daripada itu. Maka kita berdoa kepada Tuhan ya, supaya di dalam hidup yang sementara ini ya, kita boleh terus mendapatkan Tuhan. Orang yang mendapatkan Tuhan, orang yang dijamu oleh Tuhan, itu dia boleh terus mengalirkan berkat keluar. Kayak nggak ada capeknya gitu ya, nggak ada letihnya, nggak ada hitung-hitungannya. Mungkin satu poin terakhir ya, ini terakhir. Sudah membaca di dalam ayat 41 ya. Yesus setelah dia mengambil roti dan ikan, dia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Berarti ini apa sih? Berarti murid-murid di sini pun juga sedang dilayani. Murid-murid ini diajak oleh Yesus untuk melayani, tapi mereka sendiri sedang dilayani. Sekali lagi kenapa saudara dan saya seringkali burn out ya? Mungkin kita waktu melayani gak dilayani oleh Tuhan. Saya kadang-kadang ini waktu perjamuan kudus ya, itu kan ada pengurus maju ke depan ya. Ini bukan cuma sekedar ritual, pengurus maju kan distribusi roti dan anggur. Waktu balik ya, ada yang mau ambil sendiri gitu ya. Saya kepingin pukul tangannya, tapi nggak boleh. Ini kan perjamuan kudus, masa pukul-pukulan di perjamuan kudus nggak oke ya. Tapi maksudnya saya mau koreksi, lu ini kenapa sih ketakutan kehabisan atau kiasu bener ya? Ini Surabaya ya, bukan kota itu gitu. Jadi tenang saja gitu ya. Tapi ada keindahan waktu yang mendistribusi, yang melayani itu sendiri juga dilayani. Gitu. Diambilin ini ya, diambilin ini loh. Kamu juga sedang dilayani. Kamu bukan cuma sedang melayani, kamu juga perlu pelayanan Tuhan. Bahkan hamba Tuhannya pun juga sedang dilayani oleh Kristus waktu perjamuan kudus. Karena the real host itu adalah Kristus, bukan gereja, bukan hamba Tuhan, bukan pendeta. Kalau saudara mengerti ini ya, pelayanan kita itu bahagia loh, benar bahagia. Tuhan yang kerja dari awal sampai akhir, saudara dan saya dilibatkan, padahal Tuhan sudah sebetulnya juga nggak butuh-butuh banget kita gitu ya, tapi sudah diundang ke dalam bahagia Tuhan, dan bahkan di dalam pelayanan pun ya saudara dan saya sedang diberkati. Gitu. Kurang apa coba ya? Dan yang the good news, the best news of everything adalah Tuhan sedang memberikan dirinya bagi saudara dan saya. Di dalam pelayanan yang saudara dan saya sedang kerjakan, kita sedang menikmati Tuhan. Harap besok kita bertumbuh ke dalam kedewasaan seperti ini di dalam kehidupan perjalanan kita mengikut Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk apa yang kami boleh renungkan pada pagi hari ini. Engkau menolong kami untuk terus mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Dan kami terus
bertumbuh, semakin dewasa di dalam anugerah Tuhan. Kami mengerti apa artinya bekerja bersama dengan Tuhan. Kami berbagian di dalamnya, kami diberikan sukacita, dan kami juga menikmati Engkau. Kami sendiri juga dilayani lagi dan lagi oleh Tuhan. Pimpinlah supaya kehidupan kami ini semakin mengerti apa yang Tuhan janjikan bagi gerejamu, sehingga kami bukan hidup di dalam kemiskinan rohani, tapi kami mendapatkan kekayaan rohani ada di dalam Kristus. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.